Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Selamat datang di pembelajaran Civic bagian pertama. Nah, pertama kali Miss Yesi ingin mengucapkan selamat atas naiknya kalian ke kelas 9, yang berarti 1 tahun lagi kalian akan segera lulus dan dapat melanjutkan ke sekolah impian masing-masing. Nah, kembali lagi ke pembelajaran Civic hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang Pancasila. Ya, Pancasila yang akan kita bahas hari ini adalah tentang dinamika Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi hari ini tujuan dari pembelajaran Pancasila adalah agar kalian memiliki keyakinan yang kuat terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Jadi dalam bersikap sehari-hari, dalam kehidupan bersekolah, bermasyarakat, atau dalam pergaulan, kalian dapat menerapkan nilai-nilai Pancasila dan mengimplementasikannya di setiap perbuatan kalian. Pancasila yang kita tahu memiliki 5 dasar, yaitu ada di setiap silanya. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lalu yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, walaupun Pancasila telah diterapkan sejak awal kemerdekaan kita sebagai dasar negara, dalam perkembangannya, Pancasila selalu menghadapi rintangan, menghadapi pemberontakan dari awal kemerdekaan hingga zaman reformasi sekarang ini. Nah, apa saja rintangan-rintangan yang dihadapi oleh Pancasila sebagai dasar negara? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Pada awal pembelajaran PPKN di kelas 9, kalian akan diajak untuk mempelajari materi tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Setelah mempelajari materi bab ini, diharapkan kalian mempunyai keyakinan yang tinggi akan keberadaan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, untuk memahami materi pembelajaran pada bab ini, kalian harus senantiasa menjaga semangat belajar kalian dengan tekun, disiplin, serta mampu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya banyak sekali mengalami pasang surut. Bahkan, sejarah bangsa kita telah mencatat bahwa pernah ada upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dengan ideologi lainnya. Upaya ini dapat digagalkan oleh bangsa Indonesia sendiri. Meskipun demikian, tidak berarti ancaman terhadap Pancasila sebagai dasar negara sudah berakhir. Tantangan masa kini dan masa depan yang terjadi dalam perkembangan masyarakat Indonesia dan dunia internasional dapat menjadi ancaman bagi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara telah dilaksanakan sejak masa awal kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan masa reformasi sampai dengan sekarang. Masa awal kemerdekaan. Pada periode masa awal kemerdekaan, penerapan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup menghadapi berbagai masalah. Ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan adanya penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila. Upaya-upaya tersebut diantaranya, yang pertama, pemberontakan Partai Komunis Indonesia atau PKI di Madiun. PKI dipimpin oleh Musso. Tujuan utamanya adalah mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Dengan kata lain, pemberontakan tersebut hendak mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini pada akhirnya dapat digagalkan. Yang kedua, pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia, DITII, dipimpin oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Tujuan utamanya adalah hendak mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Namun,
Gerakan tersebut bertentangan dengan ajaran Islam sebenarnya, karena mereka melakukan pengrusakan, pembakaran rumah penduduk, pembongkaran jalan-jalan kereta api, perampasan harta benda milik penduduk, serta melakukan penganiayaan yang bertentangan dengan ajaran Islam. Upaya penumpasan pemberontakan ini memakan waktu yang cukup lama, namun akhirnya pemberontakan DITII dapat ditumpas pada tanggal 4 Juni 1962. Yang ketiga, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Pemberontakan ini dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil yang bertujuan untuk membentuk negara sendiri yang terpisah dari negara Indonesia. Namun, RMS di Ambon akhirnya dapat dikalahkan oleh militer Indonesia pada bulan November 1950. Kemudian, yang keempat, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI. Gerakan ini dipimpin oleh Syafruddin Prawira Negara dan Vence Sumual dan berpusat di Sumatera dan Sulawesi. Gerakan ini merupakan bentuk koreksi untuk pemerintahan pusat yang saat itu dipimpin oleh Presiden Soekarno. Pemerintah pusat dianggap telah melanggar undang-undang sehingga bersikap sentralistis, sehingga pembangunan di daerah menjadi terabaikan dan menimbulkan ketidakadilan dalam pembangunan. Oleh karena itu, timbullah gerakan PRRI ini. Yang kelima, APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil. Angkatan Perang Ratu Adil merupakan milisi yang didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Westerling memandang dirinya sebagai sang Ratu Adil yang diramalkan akan membebaskan rakyat Indonesia dari tirani. APRA telah melakukan serangan kudeta terhadap pemerintah Indonesia pada tanggal 23 Januari 1950 dan berhasil menduduki wilayah Bandung serta menewaskan beberapa tokoh bangsa. Namun, kudeta yang dilancarkan Westerling mengalami kegagalan sehingga dia terpaksa melarikan diri ke Singapura. Hal tersebut mempercepat pembubaran Republik Indonesia Serikat dan kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1950. Masa Orde Lama. Periode ini dikenal sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin merupakan sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan negara berpusat pada pemimpin negara. Pemimpin negara saat itu ialah Presiden Soekarno. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Tersendatnya pembangunan ekonomi karena sering terjadinya pergantian kabinet sehingga program pembangunan yang dirancang oleh kabinet tidak berjalan secara utuh, serta badan konstituante yang gagal menjalankan tugasnya untuk menyusun Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 yang berisi 1. Pembubaran Dewan Konstituante. 2. Berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya Undang-Undang Dasar 1950. Yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Walaupun konstitusi negara sudah kembali pada UUD 1945, namun pelaksanaannya masih terdapat penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan tersebut diantaranya Presiden Soekarno yang ditetapkan sebagai presiden seumur hidup, presiden yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955, dan presiden yang membentuk MPRS yang anggota-anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat serta diberhentikan oleh presiden. Sehingga
Pada masa Orde Lama ini, walaupun Undang-Undang Dasar telah kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, namun penyimpangan yang dilakukan oleh Presiden Soekarno membuat Presiden Soekarno tetap bersikap secara otoriter, sehingga demokrasi terpimpin terus dilaksanakan pada periode ini. Pada periode ini juga, terjadi pemberontakan PKI tanggal 30 September 1965 atau G30 SPKI yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan pemberontakan ini adalah untuk menjadikan negara Indonesia sebagai negara komunis yang berkiblat ke negara Uni Soviet serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Era Orde Baru. Orde Baru ditandai dengan meletusnya pemberontakan G30 SPKI yang disinyalir didalangi oleh Partai Komunis Indonesia. Pemberontakan PKI tersebut berhasil ditumpas, sehingga PKI akhirnya dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi terlarang di Indonesia. Kekuasaan Presiden Soekarno sebagai pimpinan besar revolusi dan Panglima Angkatan Perang Indonesia pun terancam. Sedikit demi sedikit kekuasaannya berkurang. Bahkan, Presiden Soekarno akhirnya lengser dari jabatannya sebagai presiden dan digantikan oleh Jenderal Soeharto. Perpindahan kekuasaan ini dikukuhkan oleh MPRS dalam sidang istimewanya tanggal 7 Maret 1967 yang berisi mencabut kekuasaan pemerintah dari Presiden Soekarno dan mengangkat Soeharto sebagai pejabat presiden hingga dilaksanakannya pemilu. Era baru dalam pemerintahan dimulai setelah melalui masa transisi yang singkat antara tahun 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto akhirnya terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia melalui pemilu. Era tersebut dikenal sebagai Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visi utama dari pemerintahan Orde Baru adalah untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia memiliki harapan yang besar terhadap Presiden Soeharto sebagai tokoh utama Orde Baru, karena beliau dipandang mampu membubarkan PKI, kemudian menjaga stabilitas keamanan di dalam negeri, serta dilaksanakannya secara bertahap dan berkesinambungan rencana pembangunan 5 tahun atau Repalita yang menjadikan pembangunan nasional tumbuh dengan pesat di segala bidang kehidupan pada masa Orde Baru. Namun, walaupun Orde Baru memiliki sejumlah kelebihan, pada masa itu pula kebebasan partai politik dibatasi dengan jumlah partai politik yang hanya terbatas 3 partai saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau P3, Golongan Karya, Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Kebebasan pers serta kebebasan berpendapat juga dibatasi pada era Orde Baru. Beberapa aktivis politik yang menyuarakan aspirasinya juga diberitakan hilang atau ditangkap. Kemudian banyak sekali muncul beberapa peristiwa pelanggaran hak asasi manusia seperti Tanjung Priok, kasus Marsinah, dan lain sebagainya. Sehingga hal tersebut menandakan bahwa perwujudan nilai-nilai Pancasila secara murni dan konsekuen dalam kehidupan bernegara selalu mengalami pasang surut. Masa Reformasi. Pada masa reformasi, penerapan Pancasila sebagai dasar negara terus menghadapi berbagai tantangan. Penerapan Pancasila tidak lagi dihadapkan pada ancaman pemberontakan-pemberontakan yang ingin mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Akan tetapi, lebih dihadapkan pada kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan yang serba bebas.
Kebebasan yang mewarnai kehidupan masyarakat Indonesia saat ini meliputi berbagai macam bentuk, mulai dari kebebasan berbicara, berorganisasi, berekspresi, dan lain sebagainya. Kebebasan tersebut, di satu sisi, dapat memicu kreativitas masyarakat, tapi di sisi lain juga mendatangkan dampak negatif yang merugikan bangsa Indonesia sendiri. Terdapat beberapa hal negatif yang timbul sebagai akibat dari penerapan konsep kebebasan yang tanpa batas, seperti munculnya pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, peredaran narkoba dan minuman keras, aksi anarkisme, vandalisme yang memicu terjadinya perpecahan dan penurunan moral. Tantangan lain dalam penerapan Pancasila di era reformasi adalah menurunnya rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama warga bangsa saat ini. Hal ini ditandai dengan adanya konflik di beberapa daerah, tawuran antar pelajar, serta tindakan kekerasan yang dijadikan sebagai alat untuk menyelesaikan permasalahan. Selain tantangan-tantangan tersebut, saat ini, bangsa Indonesia dihadapkan pada perkembangan dunia yang sangat cepat dan mendasar, seiring dengan berpacunya pembangunan bangsa-bangsa. Walaupun bangsa-bangsa di dunia makin menyadari bahwa mereka saling membutuhkan dan saling bergantung satu sama lain, namun persaingan antar kekuatan besar dunia dan perebutan pengaruh masih berkecamuk. Salah satu cara untuk menanamkan pengaruh kepada negara lain adalah melalui penyusupan ideologi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kewaspadaan dan kesiapan harus kita tingkatkan untuk menanggulangi penyusupan ideologi lain yang tidak sesuai dengan Pancasila. Hal ini lebih penting artinya karena sebagian besar bangsa kita termasuk masyarakat berkembang. Anak-anak, demikianlah pembelajaran civic hari ini. Kita akan bertemu lagi di minggu depan. Dan jangan lupa kerjakan worksheet-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.